we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Pelajar kelas 11, video yang baru saja kalian saksikan adalah sebuah pidato dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, tentang Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Pidato ini dilakukan di depan Kongres Amerika Serikat pada tanggal 17 Mei 1956. Tentu saja, Istimar yakin kalian juga mengenal tokoh-tokoh ini. Bahkan mungkin kalian sering menyimak ketika tokoh-tokoh ini berbicara di depan umum. Nah, materi inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Apakah itu? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik kelas 11 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu lagi dengan Miss Dimar di kelas Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari topik yang tidak asing di kehidupan kita, yaitu ceramah. Ada 4 poin sebagai konsep dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, definisi dari ceramah. Yang kedua, unsur-unsur pembentuk ceramah. Yang ketiga, tujuan dari ceramah. Dan yang keempat, metode ceramah. Apa yang Miss Dimar lakukan pada kesempatan ini juga merupakan ceramah. Nah, siapkan diri kalian untuk menyimak ceramah Miss Dimar. Siapkan pula alat-alat tulis untuk mencatat hal-hal penting dari penjelasan Miss Dimar. Ayo. Dalam mempelajari konsep ceramah ini ada hal dasar yang perlu kita ketahui, yaitu definisi dari ceramah. Apa yang dimaksud dengan ceramah? Secara umum, ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Perhatikan baik-baik, ada beberapa kata kunci yang bisa kalian pegang untuk menentukan definisi dari ceramah ini. Mungkin kalian pernah mendengar kata pidato dan khotbah. Apakah ada perbedaan dari ketiga hal tersebut? Tentu saja ada. Perbedaannya adalah pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang cenderung persuasif atau mengajak audiensnya berbuat sesuatu. Dan khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang isinya bersifat khusus, yaitu pengetahuan keagamaan, praktik ibadah, atau ajakan memperkuat keimanan. Jadi jelas di sini perbedaan antara ceramah, pidato, dan khotbah. Walaupun ketiganya merupakan cara berbicara di depan umum. Kemudian unsur-unsur apa saja yang memungkinkan
sebuah ceramah itu bisa terjadi. Ada 5 unsur yang memungkinkan ceramah itu bisa terjadi. Yang pertama adalah adanya pembicara, yang kedua adanya audiens atau orang yang mendengarkan, yang ketiga adanya materi atau hal yang mau disampaikan, yang keempat adalah metode atau cara menyampaikan materi itu kepada audiens, dan yang kelima adalah media, waktu dan tempatnya. Apakah mau tatap muka langsung atau bisa melalui media-media, misalnya melalui media online, radio dan sebagainya. Pada saat memberikan materi kepada audiensnya, tentu saja pembicara mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari penyampaian materi tersebut. Tujuan-tujuan itu secara umum ada 6, yaitu yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar atau bersifat informatif. Yang kedua, meyakinkan pendengar atau bersifat argumentatif. Selain memberikan informasi, pembicara juga memberikan alasan-alasan yang bisa meyakinkan pendengar tentang apa yang disampaikan. Yang ketiga, bersifat menghibur atau rekreatif. Jadi isinya hanya merupakan hiburan saja. Yang keempat, menggambarkan sesuatu atau bersifat deskriptif. Informasinya berupa suatu hal yang sifatnya deskriptif. Misalnya saja orang yang mempresentasikan sesuatu. Kemudian yang kelima, mempengaruhi atau mengajak pendengar mengikuti arahan pembicara. Ini yang sering dilakukan di dalam pidato, yaitu mempengaruhi atau mengajak pendengar untuk mengikuti arahan dari pembicara. Dan yang keenam adalah menceritakan suatu hal atau naratif. Ini biasanya dilakukan oleh narator atau mungkin orang yang suka mendongeng. Kemudian metode atau cara untuk menyampaikan materi di dalam ceramah itu ada 4 cara. Yang pertama adalah metode ekstemporan. Di sini pembicara akan menyiapkan catatan yang berisi gagasan utama atau poin-poin yang akan disampaikan. Ketika nanti berbicara di depan umum, dia akan mengembangkan poin-poin itu sesuai dengan apa yang dia mau. Yang kedua adalah metode impromptu, yaitu pembicara langsung berbicara di depan umum. Ini disebut juga metode serta-merta atau dadakan. Nah, untuk bisa melakukan metode impromptu ini diperlukan kemampuan yang cukup tinggi dari si pembicara. Oleh karena itu, biasanya orang yang bisa melakukan metode impromptu ini adalah seorang pembicara yang sudah senior. Artinya, dia sudah sangat sering berbicara di depan umum, sehingga sudah tidak ada nervous dan tahu materi apa yang akan disampaikan. Yang ketiga adalah metode membaca naskah. Jadi, pembicara akan menyiapkan naskah secara lengkap dan dia hanya membacakan saja. Biasanya ini akan dilakukan oleh pembicara yang masih junior. Junior di sini bukan berarti dia berumur muda, tetapi bahwa orang itu masih jarang atau tidak biasa berbicara di depan umum. Sehingga dia memerlukan naskah untuk dibacakan. Mungkin karena takut salah menyampaikan materi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah metode menghafal. Caranya adalah si pembicara akan menghafal keseluruhan teks terlebih dahulu dan nanti
ketika tiba waktunya dia akan menyampaikan seperti yang dia hafalkan. Metode ini biasanya juga akan dilakukan oleh pembicara yang masih junior atau jarang berbicara di depan umum. Demikian penjelasan 4 poin konsep dasar ceramah. Semoga kalian mudah memahami konsep ini. Jika diperlukan, silahkan diputar kembali videonya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi Miss Dimar. Jaga kesehatan dan semangat belajar kalian di masa pandemi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.